dan di sini Allah mengizinkan hal ini terjadi. Jadi Saul adalah raja pertama yang diurapi oleh Nabi Samuel. Mari kita buka 1 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 10. Kita ada di layar, mari kita baca. 1 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 10. Ada seorang di daerah Benyamin namanya Kish bin Abiel bin Zeror bin Bekorat bin Afia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini, Kish ini adalah ayah dari Saul dan ia adalah orang Benyamin. Suku Benyamin di saat itu adalah suku yang paling terkecil dan mereka tidak memiliki banyak kekuasaan atau kekuatan. Mereka tidak memiliki citra yang baik atau image yang baik atau kedudukan yang baik di antara suku-suku Israel lainnya. Di buku Hakim-Hakim pasal 19 dan seterusnya kita bisa melihat sebuah insiden mengerikan di mana orang-orang Benyamin ini mereka dengan kejam memperkosa dan membunuh seorang gundik dari suku Lewi. Ini memang aneh karena orang Lewi mempunyai gundik, tapi cerita ini mengingatkan saya pada Sodom dan Gomora di mana malaikat Allah datang dan mereka tinggal di rumah Lot dan setelah itu karena insiden ini 11 suku Israel lainnya mereka berperang melawan suku Benyamin karena insiden ini. Jadi ada peperangan yang besar antara suku Benyamin dan suku-suku yang lain. Menurut kalian siapa yang akan menang? Suku Benyamin hanya memiliki 600 orang yang tersisa setelah perang. Ini sesedikit itu orangnya. Jadi suku Benyamin tidak begitu disukai oleh suku-suku Israel lainnya. Dan mereka juga tidak terlalu dihargai. Jadi saat dikatakan di ayat di pengenalan Raja Israel datang dari suku Benyamin, kita berpikir kenapa Allah mengambil dari suku yang paling kecil, suku yang paling lemah untuk menjadi raja. Di sini dibilang Kish adalah pria perkasa yang gagah berani. Ini mungkin berbicara tentang fisiknya, kekuatan fisiknya, atau kekuatannya secara militer. Tapi kata kegagahan ini juga dapat diartikan sebagai kekayaan atau pengaruh. Jadi dia merupakan orang yang kaya. Ayat 2, orang ini ada anak laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Mari kita lihat di sini, tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Wow, apakah kamu bisa membayangkan ini? Mari kita lanjutkan membahas orang yang elok ini. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang bangsanya. Jadi jika banyak orang, dia selalu lebih tinggi dari yang lain. Apakah kita bisa pikirkan satu orang di gereja kita? Siapa yang setidaknya satu kepala lebih tinggi daripada yang lain? Dari semua orang Israel, dia yang paling elok. Bukan hanya elok juga, tapi dia juga datang dari keluarga yang kaya. Jadi kita akan lihat di pasal 9 dan 10, ia menghormati orang tuanya. Apalagi yang bisa kita inginkan? Menginginkan sarjana, tapi kita tahu bagaimana dia berakhir. Jadi saya tidak terlalu iri terhadap dia.
Sepanjang Alkitab, tidak terlalu banyak orang yang besar dan tinggi disukai oleh Allah. Saul, Goliat, Samson memang ganteng dan tinggi dan kuat, tapi orang-orang yang kecil dan kurus lebih disukai oleh Allah. Rasul Paulus, lalu siapa? Elisha. Semua orang-orang ini yang diejek-ejek, ya. Jadi secara fisik dan secara luar, dia memang terlihat yang paling baik. Allah memilih yang paling baik, yang paling elok, yang paling baik, orang yang paling baik. Kita lihat di ayat 3, Kish, ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Ia kehilangan keledai-keledainya. Hanya satu ayat ini kita bisa lihat betapa kayanya dia. Di sini dalam bahasa Ibrani artinya aton, menunjukkan keledai betina. Jadi siapa yang lebih mahal? Betina atau yang jantan? Kamu beritahu pada saya. Saya tidak mau seksis, tapi jantan biasanya lebih keren, lebih baik, tapi betina melakukan semuanya. Jantan tidak ngapa-ngapain, walaupun lebih gagah. Yang betina saat kita melihat honeybee, semua lebah yang bekerja adalah yang betina. Apa yang dilakukan oleh lebah jantan? Oke, kembali lagi. Keledai-keledai yang hilang ini lebih mahal, adalah keledai-keledai mahal. Bukan hanya Toyota, tapi Mercedes-Benz dan BMW. Mereka hilang keledainya. Dan Kish menyuruh Saul untuk mengambil bujang dan mencari keledai-keledainya. Mereka pergi ke Efraim, tapi mereka tidak menemukan keledainya. Lalu mereka pergi ke Shalim, tapi tidak menemukannya. Saat mereka pergi ke tanah Zuf, mereka total jarak yang mereka tempuh ini adalah sekitar 40 km. Dengan menggunakan kaki, berjalan 40 km mencari keledai-keledai ini. Jadi ini dari satu ujung ke Singapura ke ujung yang lainnya. Untuk mencari keledai. Dan sudah sekitar 3 hari. Saul berkata, mungkin ayah sudah khawatir tentang saya. Ayo kita kembali. Mari kita pulang. Nanti ayahku tidak memikirkan keledai-keledai itu, tapi khawatir mengenai kita. Tetapi di ayat 6, orang ini berkata, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat, segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga, mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Jadi Saul bilang, ayo kita kembali. Tapi bujangnya berkata, kita sudah datang jauh-jauh ke sini karena Zuf ini di 1 sama pasal 1 ayat 1, 1 sama pasal 1 ayat 1 dikatakan, mari kita cari,
1 Samuel pasal 1 ayat 1, ada seorang laki-laki dari Ramathaim Zophim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yehoram bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Jadi di wilayah Zuf itu ada Rama yang dikatakan juga Ramathaim Zophim, kata lainnya. Jadi Zuf di sini ini adalah rumah dari Samuel. Jadi yang menarik adalah Saul tidak tahu hal ini. Tapi bujangnya tahu, dan bujangnya berkata, ada seorang abdi Allah di sini yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Dia tahu, mungkin dia bisa memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita ini. Jadi mungkin dia akan memberitahu bagaimana cara kita menemukan keledainya. Lalu Saul berkata kepada mereka, tapi jika kita pergi, jawab Saul kepada bujangnya, kalau kita pergi, apakah yang akan kita bawa kepada orang itu? Jadi pada zaman dahulu, jika kita mau pergi ke orang Allah, kita harus membawa sesuatu. Jadi di sini dijawab bujangnya, masih ada padaku 1/4 shikal perak. Di sini dikatakan, mari kita pergi kepada pelihat. Dulu belum dikatakan sebagai nabi, tapi dikatakan sebagai pelihat. Tapi karena Samuel berdoa kepada Allah dan berfirman tentang firman Allah, ia disebut pelihat atau dalam bahasa Inggris seer. Jadi ia yang sekarang dikatakan seorang nabi. Apa perbedaan nabi dan pelihat? Pelihat itu adalah seorang yang melihat masa depan, seorang yang melihat apa yang akan terjadi, atau hal-hal spiritual yang bisa melihat dengan mata Allah. Tapi nabi bukan hanya pelihat, tapi juga ia berfirman, mengajar firman. Jadi Saul berkata kepada bujangnya, mari kita pergi. Lalu mereka pergi ke sana, ke kota itu, ke tempat abdi Allah itu. Jadi kita bisa simpulkan siapa yang membuat keledai itu hilang. Kadang-kadang ada hal-hal yang terjadi yang kita tidak duga-duga, yang kita ditaruh di keadaan-keadaan yang membawa kita atau ke situasi atau ke tempat yang kita tidak rencanakan. Apakah kamu ada di situasi ini sekarang? Apakah kamu mencari keledai itu? Terkadang kita mencari keledai-keledai itu. Jadi bujang itu mencari keledai, tetapi malah mendapatkan rencana Allah dan pemeliharaan Allah. Jadi jika kita sedang mencari keledai kita, mari kita berdoa agar keledai-keledai itu menuntun kita kepada kehendak Tuhan dan pemeliharaan Allah untuk hidup kita. Semua tempat-tempat yang mereka pergi untuk mencari keledai, semua elemen dari situ adalah tuntunan Tuhan, walaupun mereka tidak sadari itu. Bahkan pemikiran dari bujang itu saat berkata, ada nabi di sini, apakah kita bertemu dengan dia? Kita sudah datang jauh-jauh ke sini kan? Itu pun juga ditanam oleh Allah. Mari kita ke ayat 14-16. Jadi mereka datang ke Nabi Samuel, dan Samuel sudah tahu bahwa Saul akan datang karena Allah telah memberitahunya. Jadi Samuel sedang beribadah kepada Allah,
Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul, "Demikian besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dan dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu karena teriakannya telah sampai ke aku." Jadi Allah berkata kepada Samuel di sini, "Aku akan mengirim kepadamu seorang laki-laki." Jadi di sini Allah berkata, "Aku akan menjadikan ia raja dan aku akan menyelamatkan umatku dari penderitaan mereka." Betapa baiknya dan betapa tulusnya Tuhan kan. Jika saya adalah Allah, kamu harus bersyukur karena saya bukan Allahmu. Karena jika aku adalah Allah, aku akan marah kepada orang-orang karena telah tidak mau menerima aku, dan aku akan memberikan raja yang paling jelek, bukan yang paling elok. Lalu aku akan memberikan penderitaan daripada membebaskan kesengsaraan umat-umatku. Jadi betapa jahatnya atau betapa berdosanya kita, Allah kita itu selalu baik kepada kita. Dan selagi Allah ini baik, mari kita tidak menolak kebaikan Allah. Di sini mari kita lihat apa yang Allah katakan. Di sini tidak hanya dikatakan tentang Saul. Aku akan memberikan raja. Bukan hanya tentang Saul, tapi aku akan memberikan raja yang adalah siapa? Di sini Allah berkata, engkau akan mengurapi dia untuk menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku. Kata mengurapi di sini di bahasa Ibrani ini adalah asyak. Masyah. Lalu di sini didapatlah nama Mesias. Mesias atau bahasa Indonesia Mesias, orang yang diurapi. Dan saat dikatakan dia akan membebaskan umatku, di sini artinya adalah menyelamatkan. Ini bahasa Ibraninya adalah Yashah. Dan dari Yashah didapatkan kata Yeshua. Yesus artinya dia yang akan menyelamatkan umatnya. Benar kan? Allah berkata di sini, membuat dia menjadi Mesias dan Yeshua. Raja ini akan menjadi Mesias dan Yeshua. Di bahasa Yunani, di bahasa Ibrani ini Mesias, di bahasa Yunani ini Kristus atau Christ atau Kristus, Yesus Kristus. Dan ini adalah raja yang Allah ingin berikan kepada mereka. Allah memberikan tugas yang begitu besar kepada Saul. Walaupun Saul belum siap, kita semua tahu. Jadi walaupun Saul menolak firman dan tidak menggenapi, ia gagal. Tapi walaupun Allah tahu, Allah tetap memberikan kehendaknya kepada Saul. Meskipun Saul akan menolak firman Allah dan gagal membebaskan Israel, dan gagal untuk roh Allah akhirnya meninggalkannya, Allah tetap menyatakan kehendaknya yang pada akhirnya dipenuhi melalui raja yang akan dia utus.
Hal yang sama, walaupun Adam yang pertama telah gagal, kehendak Allah tetap berlanjut dan kehendaknya terpenuhi melalui Adam terakhir. Walaupun raja yang pertama telah gagal, tapi Allah mengutus Daud dan pada akhirnya mengutus Yesus yang akan memenuhi kehendaknya. Dengan kata lain, perjanjian Allah itu akan selalu menembus kelemahan manusia. Perjanjian Allah akan menembus kelemahan manusia. Dan meskipun mereka tidak taat, pada akhirnya Ia akan membuat kasih dan kehendaknya terwujud di dalam kita. Inilah kenapa perjanjian Allah adalah kasih dari Allah. Kasih yang tidak pernah menyerah. Mari kita berdoa dan sungguh-sungguh mencari Allah. Semoga kehendak Allah dapat terpenuhi di dalam dan melalui kita. Mari kita berdoa agar perjanjian ini menjadi perjanjian kasih dan kasih karunia yang bisa digenapi di hidup kita semua. Sekarang, Nabi Samuel menjelaskan kepada Saul. Mari kita baca dari ayat 20-24. Nabi Samuel menjelaskan kepada Saul yang dia masih tidak paham apa yang terjadi. Dia tidak menyadari dan dia bahkan tidak tahu bahwa dia yang ingin diurapi menjadi raja. Lalu Samuel menjelaskan apa yang akan terjadi dan mengurapinya secara tidak formal. Di pasal 10 baru Saul akan diurapi secara formal. Adapun kedelai-kedelaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir sebab telah kutemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Ingatlah kepada keledai-keledai yang kita sedang cari sekarang. Biarlah Allah berkata juga kepada kita, janganlah engkau khawatir sebab telah ditemukan. Kadang-kadang Allah memberikan kita keledai-keledai yang hilang. Kenapa? Karena Allah ingin kita mendapat atau menemukan yang lain. Jika kita telah menemukan Allah, maka keledai akan dikembalikan. Saya berpikir saat saya mempersiapkan ini, kenapa keledai? Apakah ingat kepada Balaam? Ia ingin menggunakan keledai untuk melihat malaikat Allah, lalu keledainya langsung berbicara kepada dia. Lalu Yesus menggunakan keledai untuk pergi ke Yerusalem. Saya tidak tahu. Dan keledai itu pada akhirnya merepresentasikan Yesus. Tapi dijawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku? Sesudah itu Samuel mengajak Saul dan bujangnya, dibawanya ke pendopo dan diberikan kepada mereka tempat utama di depan para undangan, banyak kira-kira 30 orang. Jadi di sini Samuel mengundang 30 orang. Ini adalah orang-orang petinggi. 30 orang penting. Siapa yang Anda pikir merupakan orang termuda di sini? Mungkin Saul yang paling muda, saya tidak tahu, tapi tetap paling elok. Tapi siapa yang paling senior, siapa yang paling dihormati? Samuel. Harusnya siapa yang duduk di tempat utama?
Samuel, tapi Saul yang ditaruh di tempat utama. Samuel sudah memperlakukannya sebagai raja. Apakah menurutmu ini gampang dilakukan oleh Samuel? Saya percaya ini mengajarkan kita kepada kepemimpinan Samuel. Kepemimpinannya adalah kepemimpinan yang setuju kepada firman Allah. Ini tidak mudah karena ia adalah pemimpin, hakim, nabi, dan dia seperti imam besar di zaman itu. Tapi Allah berkata, aku akan menjadikan orang ini sebagai raja. Samuel tidak bilang, tapi Allah, dia orang Benyamin, dia bahkan bukan orang Yehuda, dia bahkan bukan dari suku Yehuda. Ingatkan Allah, kamu harusnya melakukan ini dan datang dari suku Yehuda. Suku Benyamin seperti ini tidak terkualifikasi. Semua pikiran-pikirannya disingkirkan. Dan Samuel memperlakukan Saul sebagai raja karena Tuhan berkata demikian. Apakah kalian ingat apa reaksi Saul saat Tuhan berkata Daud akan menjadi raja selanjutnya? Bagaimana dengan kita? Terkadang kita di gereja kita mempunyai banyak isu dan masalah karena kepemimpinan sebelumnya susah untuk regenerasinya. Saat mereka melepaskan posisinya, mereka akan mati gitu. Jadi mari kita ingat, Allah punya waktu yang berbeda dan Allah selalu mempunyai, kamu sudah dengar tidak ada pensiun dalam melakukan pekerjaan Allah, tapi jika kita pensiun pun dari posisi kita, walaupun saya pensiun dari menjadi pendeta, saya percaya Allah pasti mempunyai pekerjaan besar yang sudah disiapkan untuk umat-umatnya. Amin. Jadi, saya ingin berkata, walaupun jika saya berkata ini karena AGM sebentar lagi datang. Saat kita pensiun, walaupun kita bukan pemimpin lagi, kita tidak punya posisi atau jabatan lagi, jangan memiliki mindset saya pensiun dari gereja. Amin. Karena Allah membutuhkan banyak dan lebih banyak orang untuk bekerja, bukan lebih banyak orang untuk pensiun. Mari kita lanjutkan 25-27. Sesudah itu turunlah mereka dari bukit ke kota. Dan Samuel bercakap-cakap dengan Saul di atas soto. Mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing. Samuel memanggil Saul yang ada di atas soto itu, katanya, bangunlah, aku akan mengantarkan engkau. Lalu Saul bangun dan mereka kedua pergi keluar, yakni ia dan Samuel. Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul, katakanlah kepada bujang itu supaya ia mendahului kita, tetapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah. Di sini dikatakan, aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah. Apa hal pertama yang Allah minta dari raja pilihannya? Apa hal pertama yang Allah minta di sini? Dengarkan firman. Mendengarkan pemberitaan firman Allah. Syarat pertama adalah mendengarkan firman Allah. Mereka yang adalah pemimpin yang tidak mendengar firman Allah, tidak peduli betapa pintar atau betapa elok atau betapa tinggi atau betapa efektif mereka,
itu tidak akan tinggal. Saya sudah lihat berkali-kali pemimpin di gereja yang tidak mendengar firman. Mereka datang, tapi mereka tidak mendengar. Jadi saat mereka tidak mendengar, firman itu tidak masuk, proklamasi dari pemberitaan dari firman, mereka tidak bisa menjadi pemimpin Allah, pemimpin gereja. Ini sangat penting. Saat kita sedang berdoa untuk rapat tahunan kita, bukan hanya mereka saja yang mempunyai title atau jabatan sebagai pemimpin, kita semua yang bekerja. Saat kita berhenti mendengar firman Tuhan, ini adalah di mana kita akan kadaluarsa. Saya tidak tahu kadaluarsa apa, spiritual, secara fisik, tapi dalam pendengaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang memberikan kita hikmat dan tujuan dan ketekunan dan motivasi. Semuanya berasal dari firman. Inilah fondasi kita. Kita berdoa dan kita melayani. Tapi jika kita berdoa dan melayani tanpa fondasi dari firman, kita melewati hal-hal yang paling penting dan kita melayani terus. Apakah Tuhan akan menerima ini? Kenapa kita melakukan ini? Kita hanya melakukan ini dengan semangat diri kita sendiri, tapi kita tidak tahu kenapa kita melakukan ini. Tapi firman Tuhanlah yang memberikan kita motivasi dan tujuan. Tapi jika tanpa firman, kita hanya mempertarungkan, memukul-mukul angin. Sekarang kita ke pasal 10. Kita tidak akan bahas semuanya. Ayat 1, lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umat Israel? Apabila engkau hari ini pergi meninggalkan aku, engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin di Selsah." Jadi ada 3 tanda yang Tuhan akan berikan kepada Saul. 3 tanda yang akan memastikan bahwa ini benar-benar dari Tuhan. Jadi kamu akan menjadi raja oleh kehendak Tuhan. Jadi mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah ditemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apa yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Lalu ayat 3, dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon terbatin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain sebuyung anggur. Apa yang mereka lakukan di sini? Ini menunjukkan persembahan. Ada lembu, ada anggur, dan ada roti. Ayat 5, sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea, Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka yang berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukan apa saja yang didapat oleh tanganmu sebab Allah menyertai engkau. Jadi apa hal pertama yang akan terjadi? Di mana? Di dekat makam Rahel. Yang kedua di mana? Di Betel. Lalu yang ketiga,
engkau akan datang ke bukit Allah dan akan bernubuat. Makam Rahel. Tempat apa ini? Kenapa ini hal yang signifikan? Dia orang Benyamin. Rahel punya 2 anak, Yusuf dan Benyamin. Saat ia memberikan anak sedang melahirkan Benyamin, dia meninggal. Ketika ia melahirkan Benyamin, dia meninggal dan dia menyelamatkan nyawa bayi itu. Jadi karena pengorbanannya, Benyamin dilahirkan. Dari 2 istri, Yakob mempunyai 2 simpanan lain, tapi Lea dan Rahel yang paling disayang. Lalu Yusuf dan Benyamin lahir. Benyamin juga disayang. Saat kita lihat suku-suku di zaman itu, suku Benyamin menjadi seperti gangster. Tetapi di makam Rahel ini untuk merenungkan keberadaannya. Bagaimana Benyamin ini dilahirkan dengan begitu besar pengorbanan. Bagaimana dia disayang. Lalu yang kedua di Bethel. Apa itu Bethel? Di mana itu Bethel? Bethel ini adalah tempat Yakub dan para leluhurnya. Ini adalah tempat dia menerima perjanjian pertama dari Allah. Dan saat banyak kesengsaraan di sini, Allah berkata kepada Yakub untuk pergi ke Bethel untuk memperbaharui iman dan kepercayaannya. Jadi ini mengingatkan dia kepada tujuan dari keturunannya. Firman Allah, tujuan Allah untuk keluarganya. Lalu yang ketiga, Allah berkata, datang dan kamu akan bernubuat. Apa artinya di sini? Untuk menyampaikan firman Allah. Untuk memuji dan menyampaikan firman Allah. Mereka menyampaikan firman Allah di sini. Dan yang terakhir dikatakan, engkau akan bernubuat bersama mereka dan berubah menjadi manusia lain. Engkau akan bernubuat bersama mereka dan berubah menjadi manusia lain. Hari ini kita harus berdoa untuk hal ini. Saul di awal pelajaran kita bahkan tidak kenal sama Nabi Samuel. Tapi sekarang ia mendapat firman, menerima firman, dan Allah berkata melalui Samuel, kamu akan mendapat roh Allah, lalu kamu akan menjadi pekerjaku, menjadi rajaku. Tapi apa yang harus terjadi? Harus menerima firman dan bernubuat akan firman. Bukan hanya mengajar dan Bible study, tapi di hidup kita. Semoga kita juga bisa bernubuat. Artinya, semoga kalian bisa menunjukkan apa itu firman Allah, apa itu firman Allah, dan apa itu kasih Allah. Dan inilah nabi, bukan hanya pelihat. Nabi adalah orang-orang yang menunjukkan kepada dunia apa itu Allah dan apa tujuan dan kehendak Allah. Di sini dikatakan berubah. Harus ada perubahan yang aktif. Ini adalah kata pasif, tapi kita harus diubah dan menjadi manusia yang baru. Yang berarti manusia yang lain, berarti manusia baru. Kita punya waktu banyak untuk berdoa. Kita tidak harus selalu
bernyanyi, tapi kita bisa berdoa. Mari kita berdoa untuk negara kita, gereja kita, dan sebentar kita akan selesai. Saya ingin kita untuk menutup mata kita dan memikirkan keledai-keledai apa yang sedang saya kejar sekarang. Dan apa kehendak Tuhan yang harus saya ketahui, kemana saya harus pergi. Mari kita berdoa, Allah tolong bantu saya, tolong ubah hati saya. Selama ini saya belum banyak berubah. 10 tahun lalu dibandingkan dengan sekarang belum terlalu banyak perubahan, tapi Allah tolong bantu saya mau menjadi orang yang baru, menjadi manusia yang baru. Maka Allah akan berkata, aku akan memberkatimu, aku akan memberikan roh agar engkau bisa menjadi pekerjaku, menjadi rajaku. Mari kita berdoa dan menyerahkan gereja kita kepada tangan Allah. Mungkin kita tahu tapi tidak tahu, tapi banyak orang yang sedang menangis, sedang meminta harapan, meminta pertolongan. Mari kita berdoa untuk satu sama lain. Mari kita berdoa untuk hikmat Allah. Mari kita berdoa untuk pekerjaan dari Allah di gereja kita. Kita harus berubah. Pelayanan kita harus berubah. Kita harus menjadi hidup. Kita tidak bisa hanya memutar-mutar ronda dan mengekspek sesuatu akan terjadi. Kita harus berubah dan menjadi manusia yang baru, pelayanan yang baru. Semua pelayanan sedang bekerja dengan keras, tapi kita harus dipenuhi sekali lagi dengan Roh Kudus. Jadi mari kita tanya, mari kita minta kepada Tuhan agar bisa mencurahkan secara besar, secara berkuasa Roh Kudus kepada masing-masing dari kita, supaya kita bisa menyambut 2025, tidak bilang, tahun baru lagi, saya sudah capek, tapi semoga kita bisa semangat dan bisa menantikan hal-hal besar yang akan Tuhan kerjakan di gereja kita. Mari kita berdoa, mari kita berdoa teduh, dan mari kita benar-benar mencari jawaban Allah di dalam firman Allah.